Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 8. Susiok, harap jangan layani dia. Nona Kam, kau pergilah. Kalimat terakhir itu ditujukan kepada Kuilan dengan pandang mata penuh kedukaan. Makin tidak tega hati Kuilan, maka ia menghadapi kakek berpedang itu sambil mengejek, kalian bebaskan dia atau pedangku harus bicara. Sute, adik seperguruan, kau wakili aku hajar siluman ini. Sinseng Losu berkata. Kini tahulah Kuilan bahwa kakek kotor ini adalah adik seperguruan Sinseng Losu, pantas saja Siang Koan Li menyebutnya paman guru. Ia melihat betapa orang itu menggetarkan pedangnya di tangan kanan sedangkan tangan kirinya tergetar hebat lalu menjadi kaku dengan jari-jari membentuk cakar Garuda. Kemudian tubuh orang itu menubruk ke depan, pedangnya membabat ke arah pinggang sedangkan tangan kirinya mencakar ke arah mukanya. Sukar dikatakan mana yang lebih berbahaya, pedang itu ataukah jari-jari tangan kiri itu. Keduanya mengeluarkan angin pukulan yang bersuitan dan amat kuatnya. Sambutan Kuilan atas serangan dahsyat dan aneh ini tidak kalah luar biasanya. Gerakan Kuilan memang aneh dan tidak terduga-duga. Bahkan sudah menjadi inti daripada ilmu silat Kam Sian Eng bahwa setiap serangan lawan merupakan pintu yang terbuka dan merupakan kesempatan untuk dibalas serangan yang mematikan. Tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, Kuilan sudah meloncat tinggi ke atas sehingga pedang lawan lewat di bawah kedua kakinya dan berbareng pedang Siang Bokiam di tangannya bergerak menyambar ke bawah membabat tangan kiri lawan yang mencakarnya tadi. Kakek itu membelalakan mata dan agaknya hanya gerakan mata ini sajalah yang menyatakan bahwa ia merasa kaget sekali karena bagian muka yang lain tetap seperti kedok. Namun ternyata ia lihai sekali. Karena tidak keburu menarik kembali lengan kirinya yang kini menjadi sasaran pedang lawan, ia segera membuang diri ke belakang sehingga roboh terlentang sambil memutar pedang di depan dada dan bergulingan. Secepat kilat ia sudah bangun kembali dan kini mereka sudah berhadapan lagi. Keduanya sama maklum bahwa lawan adalah seorang yang lihai. Namun Kuilan tetap tersenyum mengejek, menanti serangan lawan. Kakek itu kini menerjang kembali sambil memutar pedang dengan gerakan dahsyat sekali. Pedangnya membacok-bacok secara bertubi, kiri kanan atas bawah, diselang-seling namun tak pernah berhenti, mengikuti bayangan dan gerakan lawan. Kuilan memperlihatkan kegesitannya, terus mengelak dengan sedikit miringkan tubuh sehingga pedang lawan menyambar-nyambar di samping tubuhnya, bahkan kadang-kadang kelihatan seperti sudah menyerempetnya. Makin lama makin gencar serangan aneh dan hebat ini. Pedang itu seakan-akan digerakkan oleh mesin, tak pernah berhenti menyerang dan setiap bacokan disertai tenaga dahsyat. Setelah 20 jurus lewat Kuilan hanya menghadapinya dengan elakan-elakan segesit burung walet, gadis ini lalu berseru nyaring dan pedang Siang Bokiam berubah menjadi sinar hijau bergulung-gulung yang makin lama makin luas lingkarannya dan betapapun lawannya memutar pedang setelah lewat 50 jurus, sinar hijau mulai menggulung dan melibat sinar pedang kakek itu. Kakek ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Dia bernama Yoket, murid dari tokoh besar Xiao Bin Lomo paman guru Sinseng Losu. Di dalam dunia hitam, ia sudah menduduki tingkat tinggi, sejajar dengan Sinseng Losu. Karenanya jarang ia bertemu tanding. Siapa kira, hari ini, selagi ia ikut dengan suhengnya itu untuk mempersiapkan tempat istirahat bagi gurunya yang akan datang berkunjung ke Yan'an, ia bertemu seorang gadis muda belia yang tidak hanya mampu menandinginya, bahkan kini mendesaknya dengan ilmu pedang yang hebat dan luar biasa, dimainkan dengan sebatang pedang kayu pula. Auga! Hebat sekali pekik yang keluar dari dalam perut melalui kerongkongan Yoket ini, bukan seperti suara manusia lagi, dahsyat dan liar, lebih mirip suara binatang buas atau suara iblis. Kuilan adalah seorang gadis gembengan yang telah mempelajari pelbagai ilmu yang aneh-aneh dengan cara yang aneh pula. Namun menghadapi Yoket yang terlatih puluhan tahun lamanya dan sudah menjadi ahli sebelum gadis ini terlahir, apalagi menghadapi ilmu hitam Koehou Hokang, auman harimau iblis, ini, jantungnya tergetar dan tubuhnya menggigil. Gerakan pedangnya kacau dan ia terhuyung-huyung ke belakang. Lebih hebat lagi, setelah mengeluarkan ilmu menggereng yang dahsyat itu, Yoket terus menerjang maju dan melakukan tekanan-tekanan berat. Ada satu hal yang menguntungkan Kuilan, yaitu wataknya yang tabah dan hatinya yang tidak pernah mau kenal apa artinya takut.
Kalau ia merasa takut, celakalah ia karena kelemahan orang menghadapi ilmu semacam Koai Hou Hokan itu adalah perasaan takut. Kalau hati merasa gentar, makin hebat pengaruh ilmu itu sehingga mungkin tanpa bertanding lagi orang sudah bertekuk lutut. Karena hatinya sama sekali tidak gentar, pengaruh gerengan dahsyat itu sebentar saja dan Kui Lan sudah dapat menetapkan perasaannya lagi. Pedangnya mulai memperhebat lagi gerakannya dan dalam waktu singkat saja kembali ia telah mengurung dan mendesak. Yoket boleh jadi lihai dan banyak pengalamannya, namun menghadapi ilmu pedang tingkat tinggi yang dilatih di bawah bimbingan seorang jago wanita gila, tentu saja ia menjadi bingung sekali, tak dapat menduga-duga bagaimana perubahan pedang itu sehingga menjadi mati kutu. Budak cilik, kau kurang ajar sekali. Seruan ini keluar dari mulut Sin Seng Losu yang sudah melompat ke depan dan sekali tangan kirinya bergerak, tampak sinar berkilauan menyambar ke arah Kui Lan. Sinar ini adalah senjata rahasia Sin Seng Piao, namun jauh bedanya dengan piao yang dilepas oleh semua anak murid Tian Liongpang. Piao ini memang bentuknya seperti bintang, akan tetapi terbuat daripada perak berkilauan dan karena kakek ini yang menciptakan senjata rahasia itu, tentu saja cara menggunakannya pun hebat luar biasa. Guakong, kakek luar, jangan. Terdengar Siang Koan Li berseru kaget. Kui Lan maklum bahwa ia diserang dengan senjata rahasia. Karena ia masih menghadapi pedang Yoket yang tak boleh dipandang ringan, maka perhatiannya kurang sepenuhnya terhadap datangnya serangan Sin Eng Piao. Ketika ia melirik, ia kaget sekali melihat sinar-sinar berkeredepan menyambarnya dari kanan kiri bawah dan atas, sinar-sinar yang menyambar tanpa mengeluarkan bunyi akan tetapi yang kecepatannya menyilaukan mata. Celaka, Kui Lan berseru kaget dalam hati. Ia cepat meloncat ke belakang sambil memutar pedangnya, namun bagaikan ada matanya, piau-piau perak itu melejit dan menyambar seperti gila. Ketika ia berseru keras dan meloncat tinggi, semua piau lewat di bawah kakinya kecuali sebuah yang secara aneh telah menancap betis kaki kirinya. Untung baginya bahwa tadi Kui Lan sudah bersiap-siap dan begitu merasa kakinya disambar ia telah menutup jalan darah dan mengerahkan luekang sehingga senjata rahasia itu hanya separuhnya saja menancap di daging betisnya. Pada saat tubuhnya masih di udara, Yoket menerjang maju dengan tusukan pedangnya, dan lebih hebat lagi, Sin Seng Losu sudah mengerahkan Sin Kang di lengan kanannya dan mengirim pukulan jarak jauh yang amat hebat dan sukar ditangkis. Au! Hei! Kau berani. Berani. Terdengar Sin Seng Losu tengah-engah dan tubuhnya terdorong mundur dan terhuyung-huyung. Kiranya pukulannya telah ditangkis oleh kedua tangan Siang Koan Li yang terbelenggu. Melihat ini, Kui Lan yang tubuhnya masih di udara dan menghadapi terjangan Yoket, mengeluarkan lengking tinggi dan tiba-tiba tubuhnya bagaikan seekor ular raja menggeliat aneh di udara namun pedang lawan menyelinap di bawah ketiak kirinya. Langsung ia kempit dan pedangnya sendiri menyambar ke lengan kanan lawan. Ih! Suara ini keluar dari mulut Yoket yang cepat melepaskan pedangnya dan menarik lengannya, namun kurang cepat sehingga lengannya dekat siku terkena serempetan pedang, terluka dan darahnya bercucuran. Si muka mayat ini meloncat ke belakang dan memegangi lengan kanan, agaknya khawatir kalau gadis yang perkasa itu mendesaknya dengan serangan maut. Akan tetapi Kui Lan menengok ke arah Siang Koan Li yang sudah menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Guakong, kau tak boleh membunuhnya. Tak boleh. Pemuda itu mengeluh berkali-kali. Anak keparat, cucu durhaka. Hehe. Berani kau. Huhu. Kubunuh kau. Sekali meloncat, tubuh Kui Lan berkelebat dan ia sudah berdiri menghadang di depan Siang Koan Li. Mulutnya tersenyum dan matanya memandang kakek itu dengan penuh ancaman. Akan tetapi kekhawatirannya hilang ketika ia melihat betapa kakek itu berdiri dengan muka pucat, dengan napas Senin Kamis dan di ujung mulutnya menetes-netes darah segar. Diam-diam Kui Lan terkejut sekali dan kagum. Jelas bahwa Sin Seng Losu bukan seorang lemah. Sambitannya peluru bintang sakti tadi sudah amat berbahaya, kemudian pukulannya jarak jauh juga hebat. Mengapa sekali ditangkis oleh Siang Koan Li, kakek itu menderita luka dalam yang tidak ringan? Sampai di manakah tingkat kepandaian pemuda yang berkali-kali menolongnya ini? Kalian ini dua orang tua bangka yang bosan hidup. Hari ini nonamu akan mengantar kalian ke neraka. Kui Lan menyerbu dengan pedangnya, akan tetapi tiba-tiba lengan kirinya dipegang orang dari belakang.
Ternyata Siang Kuan Li yang memegangnya dan pemuda itu berkata dengan nada sedih. Jangan, Kuilan. Dan lekas kau keluarkan obat pemunah jarummu untuk suhengku. Lekaslah, harap kau sudi melihat mukaku dan menolongnya. Kuilan melongo. Pemuda aneh sekali. Jelas bahwa ia diperlakukan tidak baik, mengapa masih nekat hendak menolong mereka? Akan tetapi mengingat bahwa sudah berkali-kali ia ditolong, tidak enaklah hatinya untuk menolak permintaan itu. Dengan bersungut-sungut tak puas ia mengeluarkan sebungkus kecil obat bubuk dan berkata, robek kulitnya, keluarkan jarum dan pakai obat ini pada lukanya. Siang Kuan Li menerima bungkusan itu, memberikan kepada suhengnya. Kio Suheng, kau pakailah ini. Akan tetapi suhengnya membuang muka dan menghardik. Tutup mulutmu, pengkhianat. Siang Kuan Li mengerutkan keningnya lalu meletakkan bungkusan di dekat kaki suhengnya yang masih rebah tak dapat bangun. Kemudian ia menghampiri Kuilan dan berkata, Nona Kam, harap engkau sekarang segera pergi dari sini. Kalau sampai para suhengku datang, engkau tentu akan celaka dan aku tidak akan mampu menolongmu lagi. Kuilan mengeluarkan suara mendengus di hidungnya. Kau tidak takut mati? Apa kau kira aku pun takut mati? Biarlah mereka membunuhku kalau mereka mampu. Nona, Kuilan, aku tidak ingin melihat kau mati karena aku. Aku pun tidak ingin melihat kau mati. Aku mau pergi kalau engkau pun mau pergi bersama meninggalkan tempat ini. Jahanam besar kau, Siang Kuan Li. Kau membikin mayat ayahmu membalik di dalam kuburnya. Berani main cinta-cintaan dengan seorang musuh perkumpulan. Hah, bocah macam apa ini? Sinseng Losu sudah memaki-maki lagi. Kuilan, aku seorang anak Tian Liongpang, harus tunduk dan setia. Aku sudah berdosa, biarlah aku menerima hukuman. Akan tetapi kau orang luar, kau pergilah dan jangan membikin aku mati penasaran karena kau menderita celaka. Kini Kuilan menjadi marah. Dengan pedang di tangan ia membentak, Siang Kuan Li. Engkau ini pemuda macam apa begini lemah dan buta? Memang benar kau adalah orang Tian Liongpang, akan tetapi ayahmu dahulu adalah seorang patriot sejati, seorang gagah yang menjunjung tinggi kebenaran dan bukan golongan orang jahat. Terhadap perkumpulan seperti ketika dipimpin ayahmu itu, aku tidak akan merasa heran apabila engkau mengambil sikap seperti ini, bersetia sampai mati. Siang Kuan Li, engkau melihat sikap Ciam Goan? Nah, dialah orang gagah sejati, yang melihat betapa Tian Liongpang menjadi busuk di bawah pimpinan Gua Kongmu yang berjiwa kotor ini rela meninggalkan Tian Liongpang dan kalau perlu memusuhinya. Bukan memusuhi perkumpulannya, melainkan orang-orangnya yang menyeleweng daripada kegagahan. Siang Kuan Li, aku tidak bisa bicara banyak dan pengetahuanku pun sedikit. Akan tetapi karena kau seorang yang sudah melepas budi berkali-kali kepadaku, aku harus membelamu dengan taruhan nyawaku. Pernah guruku bilang bahwa orang hidup tentu akhirnya mati. Akan tetapi kematian yang paling memalukan adalah kematian seorang pengecut yang tidak berani menentang kelaliman. Demi untuk kebenaran, jangankan hanya perkumpulan atau teman-teman, biar orang tua sendiri kalau perlu boleh saja dilawan. Hebat kata-kata ini, apalagi kalimat yang terakhir. Pada zaman itu, kebaktian merupakan kebajikan mutlak dan nomor satu. Tidak ada kejahatan yang buruk daripada kemurtadan anak terhadap orang tua demi membela kebenaran. Ini hanya dapat diucapkan oleh seorang yang otaknya tidak waras. Dengar. Dengar itu omongan iblis betina. Omongan perempuan gila. Siang Kuan Li, kau berani murtad terhadap kakekmu. Sambil berlutut Siang Kuan Li berkata, tidak, Gua Kong, aku tidak berani. Kemudian ia menoleh ke arah Kuilan. Kuilan, kau pergilah. Lekas mereka telah datang. Biarkan mereka datang. Biar aku mati aku tidak mau pergi tanpa kau ikut pergi. Kau sudah menolong nyawaku, aku harus membalasnya sedikitnya satu kali. Kata Kuilan dengan suara tetap. Celaka. Kuilan, kau tahu, siapa kakek itu? Ia menuding ke arah kakek yang terluka lengan kanannya. Dia itu Susio Kyokep, dia itu murid Sucou yang akan datang pula bersama Cap Jiliong. Biar ada 5 orang engkau dan aku belum tentu akan dapat melawannya. Akan tetapi Kuilan hanya tersenyum saja. Makin lama Siang Kuan Li makin bingung dan kini dari jauh tampak layar beberapa buah perahu.
Siang Koan Li meloncat bangun, menghampiri Kuilan, memegang lengannya dan berseru. Kalau begitu, demi keselamatanmu, kita pergi. Kuilan ikut berlari, membiarkan dirinya ditarik. Siang Koan Li. Tak lama kemudian ia berseru, kenapa lari ketakutan? Mari kita lawan bersama. Hush. Diamlah. Aku tahu jalan rahasia yang tak mungkin dapat mereka kejar dan cari. Mari. Mereka lari memasuki sebuah hutan yang gelap dan memang pemuda itu tidak bohong. Ia melalui jalan menyusup-nyusup yang amat sukar, bukan jalan manusia lagi dan kalau bukan orang yang sudah mengenal jalan tentu amat sukar memasuki hutan melalui jalan ini. Akhirnya setelah lari setengah hari lamanya Siang Koan Li nampak tenang dan mengajak gadis itu duduk di pinggir sebuah sungai kecil dalam hutan. Keadaan di situ teduh dan sejuk sekali. Sinar matahari yang amat terik ditangkis oleh daun-daun pohon yang lebat. Mari kuputuskan belenggu, kata Kuilan sambil menarik tangan Siang Koan Li. Akan tetapi pemuda itu merenggut kembali tangannya. Untuk apa? Setelah menyelamatkan engkau, aku akan kembali menyerahkan diri. Kuilan marah sekali. Ia meloncat bangun dari tempat duduknya dan menudingkan telunjuknya kepada Siang Koan Li. Engkau boleh berkepala batu, aku pun berhati baja. Akan tetapi engkau berkeras secara ngawur. Siang Koan Li, engkau seorang pemuda yang memiliki kepandaian tinggi, mengapa begini lemah? Kalau kau memang amat mencinta Tian Liongpang, mengapa kau tidak mengumpulkan orang-orang seperti Ciam Goan untuk membersihkan Tian Liongpang dari oknum-oknum macam Hakyu dan lain-lain? Kalau kau lakukan itu dan Tian Liongpang menjadi perkumpulan orang gagah kembali, barulah kau seorang yang berbakti kepada mendiang ayahmu, menjunjung tinggi nama baik orang tua dan perkumpulan. Yang kau lakukan sekarang ini hanya membuktikan bahwa kau pengecut dan picik. Baiklah. Kalau kau berkukuh hendak mengerahkan diri, aku pun berkukuh hendak membasmi Tian Liongpang sendirian saja. Kita akan sama-sama mati, akan tetapi matiku 1000 kali lebih berharga daripada matimu yang seperti kematian seekor kecoak. Pucat wajah Siang Koan Li mendengar ini. Ia meloncat bangun, sejenak ia memandang dengan mata melotot. Kedua orang muda itu saling pandang untuk beberapa lama. Kemudian Siang Koan Li menarik napas panjang. Aku bingung dan ragu-ragu. Agaknya engkau benar. Biarlah akan kutemui kedua orang suhuku dan minta nasihat mereka. Tian Liongpang, untuk sementara ini aku Siang Koan Li menjadi pengkhianat. Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga menggerakkan kedua tangannya. Terdengar suara keras dan belenggu besi itu rontok semua dan putus-putus. Kuilan tersenyum girang dan kagum. Tak salah dugaannya, pemuda ini memiliki kepandaian tinggi, yang jelas adalah tenaganya yang istimewa. Pantas saja kakeknya yang sudah tua itu sekali ditangkis terluka. Bagus Siang Koan Li. Begitu barulah seorang gagah sejati. Akan tetapi aku masih belum percaya betul. Bagaimana kalau kau lakukan ini hanya untuk mengelabuhi aku? Sebelum aku yakin akan keputusan hatimu, aku hendak mengikuti sepak terjangmu beberapa lama. Sekarang engkau hendak kemana? Ucapan-ucapanmu mulai membekas di hatiku, Kuilan. Akan tetapi aku masih bimbang ragu. Karena itu, jalan satu-satunya adalah bertanya kepada kedua orang guruku. Aku hendak mengunjungi mereka. Kedua orang gurumu tentu orang-orang luar biasa. Aku pun ingin bertemu dengan mereka. Aku ikut. Tidak bisa, Kuilan. Mereka itu orang-orang luar biasa sekali dan tidak suka bertemu dengan orang lain. Kecuali itu, juga tempatnya amat sukar didatangi orang, bagaimana aku bisa mengajakmu ke sana? Kuilan tersenyum. Kata-katamu makin membuat aku curiga. Siang Koan Li, sudah kukatakan tadi. Engkau telah berkali-kali menolongku, maka aku sudah mengambil keputusan. Sebelum kau yakin akan kekeliruanmu mengenai sikapmu terhadap Tian Liongpang, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kau bisa mengunjungi mereka, mengapa aku tidak? Marilah kita berangkat. Siang Koan Li mengerutkan keningnya. Gadis ini amat keras hati dan ia tahu bahwa Kuilan tentu akan melakukan apa yang diucapkannya. Baiklah, Kuilan. Akan tetapi kau sudah kuperingatkan.
Jangan persalahkan padaku kalau kau terbawa-bawa ke dalam lembah hitam karena kau pergi bersama aku yang sejak kecil bergelimang dalam dunia yang kotor. Berangkatlah dua orang itu melanjutkan perjalanan. Melakukan perjalanan bersama Siang Koan Li bedanya sejauh bumi dengan langit kalau dibandingkan dengan perjalanan bersama Haulam. Perjalanan di samping Haulam merupakan perjalanan yang penuh tawa dan gurau, gembira karena pemuda itu memandang dunia dari sudut yang terang dan lucu. Akan tetapi sebaliknya, Siang Koan Li adalah seorang pemuda yang pendiam dan wajah yang tampan itu hampir selalu muram diselimuti awan kedukaan. Di sepanjang jalan, dua orang yang melakukan perjalanan cepat ini jarang sekali bicara. Kalau tidak diajak bicara, Siang Koan Li tak pernah membuka mulut. Akan tetapi Kuilan tidak merasa kecewa. Ia maklum akan isi hati pemuda ini dan sinar mata pemuda itu di waktu memandangnya, penuh perasaan, sudah cukup baginya. Sinar mata pemuda ini tiada bedanya dengan sinar mata Haulam di waktu menatapnya. Ada sesuatu dalam sinar mata kedua pemuda itu yang mendatangkan kehangatan di hatinya. 11 hari lamanya mereka berdua melakukan perjalanan yang sukar, naik turun pegunungan Luliangsan, masuk keluar hutan-hutan lebat. Pada hari ke-12, setelah selama itu tak pernah bertemu dengan manusia karena agaknya Siang Koan Li memang memakai jalan yang liar dan tak pernah diinjak orang, sampailah mereka di sebuah dusun kecil di lereng bukit. Dusun ini hanya ditinggali beberapa puluh keluarga petani, akan tetapi di ujung dusun itu berdiri sebuah rumah makan yang kecil dan sederhana sekali. Kita sudah sampai, kata Siang Koan Li. Apa? Di dusun ini? Siang Koan Li menggeleng kepala dan menudingkan telunjuknya ke depan. Di puncak sana itu. Kuilan memandang dan benar saja. Tak jauh dari dusun itu menjulang tinggi puncak bukit dan samar-samar tampak tembok putih panjang melingkari bangunan-bangunan kuno. Bangunan apakah itu? Tanya Kuilan. Itulah kuil dan markas Luliangpai. Di sana tinggal para Huisyo Luliangpai yang merupakan partai persilatan besar di daerah ini. Ah, kedua orang gurumu itu Huisyo yang tinggal di sana? Siang Koan Li menggeleng kepala dan keningnya berkerut, agaknya pertanyaan ini menimbulkan kekesalan hatinya. Apakah dugaanku keliru? Pemuda itu mengangguk dan menghela napas panjang. Kedua orang guruku adalah orang-orang hukuman di kuil itu. Apa? Kuilan benar-benar kaget karena hal ini sama sekali tidak pernah diduganya. Kenapa mereka dihukum? Apakah mereka itu anggota-anggota Luliangpai yang menyeleweng? Bukan. Mereka bukan Huisyo, tapi entah mengapa mereka menjadi orang-orang hukuman di sana, tak pernah mereka mau katakan kepadaku. Akan tetapi, Kuilan, tidak mudah menemui mereka di sana, kalau ketahuan para Huisyo, tentu aku akan ditangkap. Karena itu, kuharap kau suka menanti di dusun ini dan biarlah aku seorang diri pergi menghadap kedua orang guruku. Kuilan mengajak pemuda itu duduk di tepi jalan, di atas akar pohon yang menonjol keluar. Siang Koan Li, keadaan gurumu itu aneh sekali. Bagaimana kau dapat menjadi muridnya kalau mereka itu orang-orang hukuman di kuil Luliangpai? Setelah berulang-ulang menghela napas, pemuda berwajah muram ini lalu bercerita. Ia tidak pandai bicara, ceritanya singkat namun menarik perhatian Kuilan karena cerita itu amat aneh. Terjadinya ketika ayahnya masih hidup. Ayah adalah ketua Tian Liongpang yang pada waktu itu masih bernama harum sebagai perkumpulan kaum patriot Houhan. Ayah mengenal baik dengan para pimpinan Huisyo Luliangpai dan pada suatu hari ayah datang ke Luliangpai mengunjungi mereka. Aku baru berusia 13 tahun dan diajak oleh ayah. Siang Koan Li mulai ceritanya yang didengarkan oleh Kuilan dengan tertarik. Kemudian ia melanjutkan. Sebagai seorang anak kecil berusia 13 tahun, Siang Koan Li menjadi bosan mendengar percakapan antara ayahnya dan para pimpinan Luliangpai, maka diam-diam ia menyelinap pergi dan bermain-main di kebun belakang. Para Huisyo dan ayahnya tidak melarangnya karena di kebun belakang memang terdapat taman bunga yang amat indah. Hawa pegunungan yang sejuk memungkinkan segala macam kembang hidup subur di situ. Akan tetapi Siang Koan Li ternyata bukan hanya bermain-main di taman bunga, melainkan bermain terus lebih jauh lagi ke sebelah belakang bangunan kuil Luliangpai. Dilihatnya sebatang kali kecil di belakang taman, kali yang lebarnya 4 meter lebih.
Di seberang kali terdapat tanaman liar dan kali itu tidak dipasangi jembatan. Dasar Siang Koan Li seorang anak yang ingin sekali mengetahui segalanya dan ia selalu merasa penasaran kalau belum terpenuhi keinginannya, maka biarpun sungai itu terlalu lebar untuk ia lompati, ia segera mendapatkan akal. Ia tak pandai renang, melompati tak mungkin, akan tetapi ia ingin sekali menyeberang. Dicarinya sebatang bambu dan dengan bantuan bambu panjang ini yang ia pakai sebagai gala loncatan, sampai jugalah ia diseberang dengan kaki dan pakaian berlepotan lumpur. Ia berjalan terus ke atas pegunungan kecil dan setelah tiba di puncak, tiba-tiba tubuhnya menginjak lubang yang tertutup rumput alang-alang. Tubuhnya terjeblos dan melayang ke bawah. Dia seorang anak pemberani dan karena ketika terbanting di dasar lubang ia tidak mengalami cedera, juga tidak terlalu nyeri karena dasar lubang juga berlumpur, ia tidak berteriak minta tolong. Malah di dalam gelap, ia meraba-raba dan terus berjalan maju ketika mendapatkan bahwa lubang itu mempunyai terowongan. Akhirnya setelah melalui terowongan yang berliku-liku, tibalah ia di ruangan bawah tanah dan melihat dua orang kakek di balik kerangkeng besi. Dua orang kakek yang bukan seperti manusia lagi. Mereka itu sudah tua dan pakaian mereka compang-camping penuh tambalan. Yang seorang berwajah seperti seekor harimau, rambutnya kasar riap-riapan, demikian pula cambang dan kumisnya. Orang kedua kurus sekali sehingga kaki dan tangan yang tak terbungkus pakaian itu merupakan tulang-tulang terbungkus kulit belaka. Kepalanya botak, hanya bagian atas telinga dan atas tengkuk saja ditumbuhi rambut panjang. Akan tetapi jenggotnya, lebat dan panjang. Keduanya sama tua dan sama liar, dan perbedaan yang mencolok di antara mereka selain rambut itu, juga pada muka mereka. Si wajah harimau itu mukanya merah sekali sedangkan yang botak itu wajahnya pucat seputih tembok. Hehe, Pek bintu aku, kakak muka putih, kau bilanglah. Apakah kita sekarang sudah mampus dan berada di neraka berjumpa seorang iblis cilik? Si muka merah berkata sambil terkekeh-kekeh. Sebelum lewat 7 tahun lagi mana aku mau mati? Kata si muka putih dengan nada dingin dan mengejek. Melihat keadaan mereka dan mendengar kata-kata itu, biarpun Siang Koan Li seorang anak yang pemberani, ia merasa serem juga. Akan tetapi di balik rasa takutnya terselip rasa kasihan melihat dua orang kakek dikurung macam binatang-binatang buas saja, maka ia memberanikan hati dan menghampiri kerangkeng. Setelah memandang penuh perhatian dan jelas bahwa dua orang itu benar-benar manusia yang sangat tua, ia lalu bertanya. Kakek berdua, siapakah dan mengapa di kerangkeng di sini? Dua orang kakek itu saling pandang, yang muka merah tertawa hahaha sedangkan yang muka putih bersungut-sungut. Kau bocah dari mana? Mengapa berani masuk ke sini? Apakah kau Kacung Luliang Pai? Tanya yang muka putih. Siang Koan Li terkejut. Suara itu seakan-akan menyusup ke dalam dadanya dan membuat jantungnya berhenti berdetik dan terasa dingin sekali sampai-sampai ia menggigil dan mukanya pucat. Cepat ia menggeleng kepala. Bukan. Aku bernama Siang Koan Li dan bersama ayahku berkunjung kepada para losuhu di Lulang Pai. Aku berjalan-jalan sampai ke sini dan terjeblos ke lubang. Kemudian ia menceritakan siapa ayahnya dan bagaimana ia sampai ke tempat itu. Ayahmu Siang Koan Bu Ketua Tian Liompang? Hahaha. Kakek muka merah itu tiba-tiba bergerak maju dan menyusup keluar dari kerangkeng. Juga kakek muka putih berjalan maju dan tubuhnya menyusup keluar dari kerangkeng dengan amat mudahnya, seakan-akan kerangkeng itu merupakan pintu lebar. Padahal besi-besi kerangkeng itu amat sempit. Seorang anak seperti Siang Koan Li saja tak mungkin dapat lolos keluar. Bagaimana dua orang kakek itu dapat meloloskan diri tanpa banyak susah? Siang Koan Li adalah putra seorang pancu, ketua, dan tentu saja sejak kecil ia sudah dilatih silat. Melihat keadaan ini, sungguh pun ia tidak mengerti dan terheran-heran, namun ia kini sudah tahu bahwa dua orang kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Maka serta-merta ia lalu menjatuhkan diri berlutut. Harap suka memaafkan Teju yang berani bersikap kurang ajar. Kiranya Jiwilo Cianbue adalah orang-orang sakti. Teju masuk tidak sengaja, mohon maaf. Si muka merah tertawa tergelak. Hahaha. Apa artinya ilmu Siaku Toat, ilmu lepas tulang lemaskan tubuh, seperti itu? Kau putra Siang Koan Bu? Bagus. Bocah, maukah engkau menjadi murid kami?
Siang Kuan Li kaget, dan juga girang sekali. Sudah seringkali ia mendengar dari ayahnya tentang orang-orang sakti di dunia persilatan dan seringkali mimpi betapa akan senangnya kalau dapat menjadi murid orang-orang sakti. Kini tanpa disengaja ia berhadapan dengan dua orang sakti yang ingin mengangkatnya menjadi murid. Ia menjadi girang sekali dan tentu ayahnya juga akan girang kalau mendengar akan hal ini. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu mengangguk-anggukkan kepala, Tecu akan merasa girang dan bahagia sekali. Jiwi Suhu, guru berdua. Angbin Xiaote, adik muka merah, mudah saja engkau menetapkan dia sebagai murid kita. Bagaimana kalau kelak ternyata salah pilih? Tegur si muka putih. Hehehe. Dia ini keturunan seorang patriot dan ketua perkumpulan besar. Mana bisa salah pilih? Kalau kelak ternyata dia menyeleweng, apa susahnya kita mengambil nyawanya? Siang Kuan Li, kau sendiri sudah menetapkan menjadi murid kami. Seorang murid tak boleh membantah perintah guru. Mulai detik ini, kau tinggal di sini menemani kami sambil belajar. Siang Kuan Li terkejut sekali. Tapi, Tecu belum memberitahukan hal ini kepada ayah. Bantahnya dengan muka pucat. Si muka putih mengeluarkan suara mendengus di hidungnya. Si muka merah tersenyum lebar. Hah, boleh kau coba pergi dari sini. Sebelum keluar dari lubang, nyawamu akan lebih dulu melayang. Siang Kuan Li takut sekali akan tetapi akhirnya ia mengambil keputusan untuk mati hidup mentaati kedua orang gurunya. Mulai saat itu dia digembleng oleh kedua orang gurunya yang aneh. Setiap hari dari lubang itu turun makanan yang ternyata dikirim oleh Huishio Luliang Pai. Demikianlah, Kuilan. Sampai 4 tahun aku dilatih ilmu oleh kedua orang guruku itu. Siang Kuan Li melanjutkan penuturannya kepada Kuilan yang mendengarkan dengan muka amat tertarik. Selama itu belum pernah kedua orang suhu itu memberitahukan nama mereka. Dan ketika aku diperkenankan keluar, yaitu 2 tahun yang lalu, aku segera pulang ke Yan'an akan tetapi ternyata ayah telah meninggal dunia dan Tian Liongpang telah dipegang oleh Guakong. Karena aku tidak mempunyai ayah ibu lagi, Guakong menjadi pengganti orang tuaku dan aku harus tunduk dan berbakti kepadanya, juga kepada Tian Liongpang di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Bagaimana aku dapat mengkhianati Tian Liongpang dan bagaimana aku berani melawan Guakong? Kini Kuilan mulai mengerti akan keadaan hati Siang Kuan Li. Ia menjadi kasihan dan berkata, memang sudah paling tepat kalau engkau menemui kedua orang gurumu itu untuk minta pertimbangan dan nasihat mereka. Aku berani bertaruh bahwa mereka tentu lebih cocok dengan pendapatku, yakni bahwa kau harus mengumpulkan orang-orang gagah yang telah mengundurkan diri dari Tian Liongpang, kemudian melakukan pembersihan di perkumpulan itu dan mendirikan kembali Tian Liongpang yang sudah runtuh nama baiknya itu. Cap Jiliong harus dibasmi. Kakekmu harus diinsafkan. Dan selain itu, aku ingin sekali bertemu dengan kedua orang aneh yang menjadi gurumu. Maka aku akan ikut denganmu, Sian Kuan Li. Jangan. Berbahaya sekali. Wilan mencibirkan bibirnya. Berbahaya? Kalau kau bisa, kenapa aku tidak mampu? Kita boleh lihat saja. Bukan itu maksudku. Kepandaianmu hebat, tentu saja kau dapat sampai ke tempat itu tanpa diketahui para Huishio Luliang Pai. Akan tetapi, kedua orang guruku itu wataknya aneh sekali. Siapa tahu mereka akan marah kalau melihatmu. Betapapun anehnya mereka, belum tentu seaneh guruku. Dan aku tidak takut. Kalau mereka itu begitu gila untuk marah-marah kepadaku tanpa sebab, biarkan mereka marah, aku tidak takut. Siang Kuan Li habis daya. Berbantahan dengan gadis ini ia merasa tak sanggup menang. Pula dia telah melakukan hal yang amat hebat, telah berkhianat terhadap Tian Liongpang, semua gara-gara gadis ini. Sekarang, kalau mereka berdua akan mengalami malapetaka bersama sekalipun, apalagi yang disesalkan? Tidak ada paksaan dalam hal ini, semua dilakukan oleh mereka dengan sukarela. Diam-diam ia malah merasa jantungnya berdebar girang. Tak salah dugaannya bahwa gadis jelita ini pun suka kepadanya seperti rasa suka di hatinya. Mencintanya seperti rasa cinta di hatinya. Dengan ilmu kepandaian mereka, dengan mudah sekali Siang Kuan Li dan Kuilan melompati tembok yang mengurung Lulian Pai dan memasuki daerah mereka itu dari tembok belakang.
Menurut keterangan Siang Koan Li, jalan satu-satunya menuju ke tempat tahanan di bawah tanah itu harus melalui kebun bunga di belakang kuil Luliang Pai. Berindap-indap mereka berjalan sambil menyusup-nyusup dan bersembunyi di balik pepohonan. Siang Koan Li, apakah para Wisyo Luliang Pai yang menghukum kedua orang gurumu? Tanya Kuilan ketika mereka menyusup-nyusup di taman bunga. Entah, kedua orang guruku tak pernah mau bercerita tentang diri mereka. Kalau benar demikian, tentu Wisyo Luliang Pai lihai luar biasa. Memang aku masih ingat cerita ayah bahwa pimpinan Luliang Pai memiliki ilmu tinggi, akan tetapi aku tidak percaya mereka mampu mengalahkan kedua orang guruku. Buktinya, kalau kedua orang guruku menghendaki, apa susahnya bagi mereka untuk keluar dari kerangkeng? Agaknya memang sengaja kedua orang guruku tidak mau keluar. Aneh sekali. Benar-benar aneh dan lucu. Tiba-tiba terdengar desir angin. Mereka cepat menyelinap di balik serumpun pohon kembang. Dua batang piau, senjata rahasia, menyambar di atas kepala mereka. Dua orang Wisyo muda muncul di dekat tempat mereka bersembunyi. Mereka memandang ke sekeliling dengan pedang siap di tangan. Aneh sekali. Bukankah tadi jelas bayangan dua orang itu di tempat ini? Kata seorang di antara mereka. Benar sekali, Sute, adik seperguruan. Agaknya orang-orang jahat yang datang menyelundup. Kau ingat pesan Suhu, guru? Tahun ini hukuman dua orang musuh besar kita telah habis, maka Suhu berpesan agar kita semua menjaga dengan hati-hati. Siapa tahu kakek jahat itu masih belum kehilangan kepuasannya dan menjelang habisnya hukuman, teman-temannya yang jahat datang untuk menimbulkan kekacauan. Di sini. Kau benar, Suheng, kakak seperguruan. Kata Suhu mereka itu lihai bukan main. Gerakan dua bayangan tadi pun amat lihai. Jelas piau kita mengenai sasaran, mengapa mereka tidak roboh malah lenyap seperti setan? Lebih baik kita lekas-lekas melaporkan kepada Suhu agar dapat dikerahkan tenaga untuk mengepung dan mencari mereka. Mendadak saja kedua orang Wisyo itu roboh terguling. Pedang mereka terlempar dan tubuh mereka lemas dan lumpuh karena jalan darah mereka telah tertotok oleh sambaran dua butir kerikil. Siapa lagi kalau bukan Siang Koan Li yang melakukan hal ini? Memang pemuda ini memiliki keahlian menyambit dengan kerikil menotok jalan darah, seperti pernah ia pergunakan untuk membebaskan dan menolong Kuilan di dalam guha yang terancam kehormatannya oleh 3 orang anak buah Tian Liongpang. Setelah merobohkan dua orang Wisyo itu, Siang Koan Li menarik tangan Kuilan dan cepat-cepat mengajaknya berlari keluar dari taman itu menuju ke sungai yang melintang di belakang. Terpaksa kutotok mereka agar jangan melapor sehingga usahaku menemui kedua suhuku terhalang. Kata Siang Koan Li. Berbeda dengan 6 tahun yang lalu ketika Siang Koan Li melompati sungai itu harus dibantu sepotong bambu panjang, kini dengan amat mudahnya ia bersama Kuilan melompati sungai yang melintang. Dengan cepat Siang Koan Li mengajak gadis itu mendaki bukit kecil yang penuh dengan rumpun alang-alang. Ia khawatir kalau kedua orang suhunya sudah pergi. Bukankah dua orang Wisyo tadi mengatakan bahwa sekarang ini sudah tiba saatnya, kedua orang suhunya bebas? Entah hari apa, akan tetapi tentu sekitar hari ini. Dengan mudah Siang Koan Li mendapatkan sumur yang tertutup alang-alang itu. Ia memberi isyarat kepada Kuilan untuk mengikutinya kemudian ia melompat masuk. Dengan ilmu meringankan tubuh seperti yang ia kuasai sekarang ini, tentu saja tidak sukar baginya untuk melompat masuk ke dalam sumur itu. Demikian pula Kuilan. Setelah gadis itu mengikutinya dengan lompatan ringan dan keduanya tiba di dasar sumur, Siang Koan Li lalu menggandeng tangan Kuilan dan sambil meraba-raba ke depan ia memasuki terowongan di bawah tanah. Ketika mereka tiba di sebuah tikungan terowongan dan dari jauh sudah tampak kerangkeng besi itu, tiba-tiba mereka merasai sambaran angin dahsyat dari depan disertai suara maki-makian keras. Cepat Siang Koan Li menarik tangan Kuilan ke bawah dan keduanya lalu bertiarap di atas tanah sambil memandang ke depan. Kiranya dua orang kakek yang seperti orang tak waras ingatannya itu sudah keluar dari kerangkeng dan kini mereka mencak-mencak seperti dua orang menari-nari. Akan tetapi luar biasa hebatnya sambaran tangan mereka. Dinding batu pecah-pecah dan hawa pukulan yang meluncur lewat memasuki terowongan menimbulkan angin hebat. Tampak kakek muka putih hanya bersungut-sungut dan melotot sambil memukul-mukulkan kedua tangan, akan tetapi kakek muka merah sambil memukul-mukul juga memaki-maki.
Dan mereka berdua itu menunjukkan pandang mata ke arah Siang Kuan-li dan Kuilan. Akan tetapi ternyata maki-makiannya bukan ditujukan kepada dua orang muda ini. Hei, Bukek Xiansu, tua bangka menjemukan. Apakah engkau sudah mampus? Kalau sudah mampus kami tantang rohmu agar datang ke sini dan memenuhi janji. Hayo, biar engkau masih hidup ataupun sudah mampus, engkau harus datang menemui kami. Kami pakai Xian Ong, Raja Sakti Kutub Utara, dan Lam Kek Xian Ong, Raja Sakti Kutub Selatan, bukanlah orang-orang yang tidak pegang janji dan takut padamu. 15 tahun sudah menebus kekalahan dengan berdiam di neraka ini, hanya untuk menunggu kedatanganmu. Hari ini tepat 15 tahun. Hayo muncullah orangnya atau rohnya untuk mengadu kepandaian. Apakah engkau takut, Bukek Xiansu? Suara kakek yang bernama Lam Kek Xian Ong ini hebat sekali, membuat seluruh terowongan tergetar, bahkan Kuilan dan Siang Kuan-li yang bertiarap di lantai terowongan itu merasa betapa lantai tergetar hebat. Kini mengertilah mereka bahwa dua orang kakek itu bukan marah-marah kepada mereka berdua, dan mungkin tidak melihat kedatangan mereka karena mereka berdua datang dari tempat gelap sedangkan tempat kedua orang kakek itu terang, menerima cahaya matahari yang menerobos masuk dari lubang dan celah-celah di atas. Kehebatan gerakan dan suara kedua orang kakek sakti itu benar-benar mengejutkan mereka dan membuat mereka tak berani sembarangan bergerak-gerak. Bahkan Kuilan yang tak kenal takut juga kini maklum betapa saktinya dua orang guru Siang Kuan-li ini. Akan tetapi mereka bingung tidak mengerti mengapa kedua orang kakek itu menantang seorang lawan yang tidak tampak. Siapakah itu Bukek Xiansu yang mereka tantang? Nama Pakek Xian Ong dan Lam Kek Xian Ong, pada puluhan tahun yang lalu adalah nama-nama yang amat terkenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang luar biasa. Kedua orang kakek ini memang aneh sepak terjangnya. Bahkan dengan dua orang saja mereka pernah membuat geger kerajaan Khitan dengan membunuh Raja Khitan, yaitu Raja Kubakan dengan niat merampas kerajaan. Akan tetapi maksud hati mereka itu gagal karena mereka dihalangi oleh suling emas. Akim Lin atau Yalina yang kini menjadi ratu di Khitan, dan banyak orang gagah. Kalau tidak dikeroyok, agaknya dua orang kakek ini akan tercapai niat hatinya menjadi sepasang raja di Khitan. Tidak ada orang di dunia ini yang mereka takuti kecuali seorang, yaitu Bukek Xiansu. Siapakah Bukek Xiansu? Jarang ada orang pernah bertemu dengan manusia setengah dewa ini, walaupun namanya menjadi kembang bibir semua tokoh dunia Kang Ou. Di antara para pendekar terdapat kepercayaan bahwa siapa yang dapat bertemu dengan Bukek Xiansu adalah orang yang bernasib baik sekali karena kabarnya kakek setengah dewa itu amat murah hati dan tak pernah menolak permintaan seorang untuk minta petunjuk dalam ilmu silat. Akan tetapi juga menjadi kepercayaan semua tokoh dunia hitam bahwa bertemu Bukek Xiansu merupakan hal yang mencelakakan, karena kakek sakti itu tidak terlawan oleh siapapun juga. Bukek Xiansu tidak mempunyai tempat tinggal tertentu atau lebih tepat, tak seorang pun tahu di mana adanya kakek setengah dewa ini yang sewaktu-waktu muncul pada saat yang tak disangka-sangka. 15 tahun yang lalu, setelah Pakek Xian Ong dan Lam Kek Xian Ong terusir dari Khitan oleh suling emas dan kawan-kawannya, baca cerita cinta bernoda darah. Sepasang kakek sakti ini tiba di Luliangsan. Melihat keadaan bukit ini, mereka suka sekali dan timbul keinginan hati mereka untuk merampas kuil dan mengangkat diri mereka sendiri menjadi pemimpin Luliangpai. Tentu saja niat buruk ini ditentang oleh para Huisyo Luliangsan dan akibatnya, ketua Luliangpai berikut beberapa tokohnya tewas di tangan Pakek Xian Ong dan Lam Kek Xian Ong. Dua orang kakek ini tentu akan menyebar maut lebih banyak lagi kalau tidak secara tiba-tiba muncul Bukek Xiansu. Sekali menggerakkan tangan, kakek setengah dewa ini membuat mereka berdua lumpuh tak dapat berdiri. Kemudian setelah memberi wejangan, Bukek Xiansu membuat mereka berjanji untuk menjalani hukuman di dalam kerangkeng di bawah tanah di belakang Luliangpai untuk menebus dosa. Hari itu tepat sekali 15 tahun telah lewat, yaitu masa hukuman mereka seperti yang ditentukan dalam janji mereka dengan Bukek Xiansu. Maka itu mereka lalu memanggil-manggil dan memaki-maki karena menganggap Bukek Xiansu tidak memegang janji. Hayo, Bukek Xiansu, benarkah kau tidak berani muncul? Apakah Bukek Xiansu seorang pengecut? Kini terdengar Pakek Xian Ong berseru, dan berbeda dengan suara Lam Kek Xian Ong yang nyaring keras menimbulkan hawa panas, adalah suara kakek ini dalam namun menimbulkan hawa dingin yang mengerikan.
Tiba-tiba terdengar suara yang kecapi, yang merdu sekali. Suara ini memasuki terowongan itu di luar, suaranya halus dan merdu perlahan namun amat jelas terdengar. Kuilan dan Siang Koan Li yang masih bertiarap mendengar suara ini menjadi tenang hatinya. Rasa ngeri dan takut terusir lenyap, namun mereka masih bersikap hati-hati, tidak berani bangkit dan masih bertiarap sambil menanti perkembangan keadaan yang menenangkan itu. Hehehe, engkau benar datang, Buke Xiansu, kata Lam Kek Sian Ong. Oh, kesinilah biar kami dapat menebus penderitaan 15 tahun dengan kematianmu, tua bangka. Kata pula Pak Kek Sian Ong. Tidak ada jawaban. Hanya suara yang makin jelas dan pengaruhnya juga makin besar, mendatangkan rasa tenang dan damai sehingga maki-makian kedua orang kakek itu makin lama makin mereda dan akhirnya mereka pun seperti Siang Koan Li dan Kuilan mendengarkan suara yang penuh perhatian dan seakan-akan juga menikmati suara yang itu yang berlagu merdu. Kini suara yang makin lama makin lambat dan lirih sampai akhirnya berhenti sama sekali. Namun, seakan-akan oleh mereka terdengar gema suaranya memenuhi telinga, dan suasana tenang damai dan tenteram masih terasa menyelubungi hati. Sian Cai, damai, damai. Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong, aku girang sekali melihat Jiwi, kalian, memegang teguh perjanjian. Kerbau diikat hidungnya, manusia diikat janjinya. Itulah yang membedakan manusia daripada kerbau. Suara ini halus lembut, ramah dan menyenangkan. Seperti juga suara yang tadi, suara orang ini memasuki terowongan dan terdengar di mana-mana. Siang Koan Li dan Kuilan yang masih tiarap, tiba-tiba mendengar desir angin lewat di atas kepala mereka. Maklumlah mereka berdua bahwa seorang yang luar biasa saktinya lewat di atas mereka memasuki terowongan itu. Benar saja dugaan mereka karena tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek tua sekali rambut dan jenggotnya sudah putih semua, halus seperti benang sutera, pakaiannya juga putih dan sebuah yang berada di punggungnya. Melihat datangnya kakek ini, Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong sudah memasang kuda-kuda dan bersikap menyerang. Akan tetapi kakek yang baru datang itu, yang bukan lain adalah Bu Kek Xiansu sendiri mengangkat kedua tangannya ke atas dan aneh sekali, sikap hendak menyerang itu urung dengan sendirinya. Dengarlah, sahabat berdua. Kita ini, kakek-kakek yang sudah amat tua, mengapa harus bertanding menjadi tontonan dan bahan tertawaan? Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong, Jiwi tinggal sampai 15 tahun di tempat ini, sungguh merupakan kenyataan yang mengagumkan, tanda bahwa Jiwi benar-benar tahan uji. 15 tahun bukan hukuman, melainkan tempaan dan gembelengan sehingga aku percaya bahwa kini Jiwi telah memperoleh hasil yang amat berharga. Bu Kek Xiansu, sejak dahulu engkau pandai bicara manis. 15 tahun yang lalu kami kalah olehmu dan kami menyiksa diri selama itu di sini. Boleh jadi kami tidak peduli tentang baik dan jahat, akan tetapi kami bukan pengecut yang bisa pegang janji. Kami sengaja berlatih 15 tahun untuk menanti hari ini. Saatnya kami bertemu denganmu untuk mengulang lagi pertandingan 15 tahun yang lalu. Kata Lam Kek Sian Ong dengan mata mendelik. Tidak peduli baik atau jahat, tak perlu banyak cakap lagi. Bu Kek Xiansu, hayo lawan kami. Kata pula Pak Kek Sian Ong yang sudah merendahkan tubuh dan menekuk kedua lututnya memasang kuda-kuda yang aneh dan lucu. Bu Kek Xiansu mengelus-elus jenggot dan tersenyum ramah. Orang-orang yang berlepotan lumpur kotor akan tetapi menyadari akan kekotorannya lalu mandi dan tidak bermain lumpur lagi, bukankah hal itu amat menyenangkan? Orang-orang yang bermain lumpur akan tetapi tidak sadar akan kekotorannya akan tetapi tidak mau membersihkan diri dan menginsafi kekeliruannya, bukankah hal itu amat bodoh dan patut disesalkan? Pak Kek Sian Ong bertukar pandang dengan Lam Kek Sian Ong, kemudian si muka merah itu tertawa. Haha, Bu Kek Xiansu. Kami sudah kapok berkecimpung di dunia ramai melakukan kejahatan. Akan tetapi kami belum kapok untuk mencoba kepandaian, tidak takut untuk mengulangi kekalahan 15 tahun yang lalu. Hendak kami lihat apakah benar-benar Bu Kek Xiansu seorang manusia tanpa tanding di jagat ini. Kata Pak Kek Sian Ong penasaran. Sian Cai. Mengapa Jiwi tidak melihat bahwa hal itu sama sekali tidak ada gunanya? Apakah untungnya dunia kalau kakek-kakek macam kita ini bertanding? Harap Jiwi ketahui, semenjak Tian Te Liokui,
6 iblis bumi langit, tidak ada lagi, dunia bukan makin aman, bahkan kini muncul tokoh-tokoh baru menggantikan kedudukan mereka. Tokoh-tokoh hitam akan mengadakan pertemuan dan sekali mereka itu bersatu padu, bukankah peri kemanusiaan terancam bahaya hebat? Jiwi, segala apa di dunia ini diciptakan demi kebaikan. Semua ada kegunaannya. Matahari memberi cahaya kehidupan. Tanah memberi kesuburan. Air memberi zat kehidupan. Tanaman memberi zat makanan. Jiwi yang telah dikaruniai kepandaian tinggi, layaknya kalau tidak digunakan untuk sesuatu kebaikan? Kalau begitu, apa artinya jiwi hidup dan lebih-lebih lagi? Apa gunanya jiwi puluhan tahun mempelajari ilmu kalau hanya untuk main-main dengan aku seorang tua bangka? Harap jiwi suka insyaf. Heh, Bukek Xiansu. Manusia tidak lepas daripada nafsu dan pada saat sekarang ini, nafsu kami satu-satunya mendorong kami untuk mencari kepuasan membalas kekalahan kami 15 tahun yang lalu. Benar kata-kata Angbin Xiaote. Kata si muka putih. Yang lain-lain perkara kecil, kami akan menurut selanjutnya kalau kami kalah lagi. Bukek Xiansu menarik napas panjang. Aku sudah terlalu lama membuang nafsu mencari menang. Sekarang begini saja, jiwi boleh memukulku sesuka hati. Kalau tewas oleh pukulan jiwi, berarti aku kalah dan terserah kepada jiwi apa yang selanjutnya akan jiwi lakukan. Akan tetapi kalau pukulan-pukulan jiwi tidak membuat aku mati karena maut masih segan-segan menjemput tua bangka macam aku, harap jiwi menerima kalah dan sukalah melakukan usaha menentang munculnya tokoh-tokoh iblis yang kumaksudkan tadi. Kembali dua orang kakek itu saling pandang. Betapapun juga, mereka masih merasa gentar menghadapi manusia setengah dewa itu. Biarpun mereka selama 15 tahun ini menggembleng diri di dalam kurungan, namun mereka maklum bahwa Bukek Xiansu memiliki kesaktian yang sukar diukur bagaimana tingginya. Kini mendengar usul Bukek Xiansu, mereka menjadi lega dan tentu saja tidak mau menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Mereka sekali-kali bukan membenci Bukek Xiansu dan ingin membunuhnya. Melainkan mereka haus akan kemenangan. Apapun juga caranya, kalau mereka sudah dianggap menang, akan puaslah hatinya. Apalagi kalau kemenangan ini disahkan dengan terjatuhnya Bukek Xiansu, si manusia dewa di bawah tangan mereka. Baik, aku akan memukulmu 3 kali Bukek Xiansu. Kata si muka merah. Aku pun memukul 3 kali. Kata pula Pak Kek Xianong. Terserah, 3 kali juga baik. Kata Bukek Xiansu tenang. Kau tidak boleh menangkis. Kata pula Lam Kek Xianong. Dan tidak boleh mengelak. Sambung Pak Kek Xianong. Baik, aku tidak akan menangkis dan mengelak. Akan kuterima masing-masing 3 kali pukulan jiwi. Xiang Kuan Li dan Kuilan yang semenjak tadi bertiarap dan menyaksikan serta mendengar semua ini, menjadi kaget sekali. Dua orang kakek itu luar biasa lihainya. Baru angin pukulan mereka saja tadi sudah menghancurkan batu. Bagaimana sekarang kakek yang sudah amat tua itu dapat tahan menerima 3 kali pukulan dari masing-masing kakek itu, jadi 6 kali pukulan tanpa mengelak maupun menangkis? Wilan bangkit duduk saking tertarik menyaksikan keanehan ini. Juga Xiang Kuan Li sudah duduk di dekatnya sambil memandang ke dalam dengan kening berkerut. Di dalam hatinya ia merasa menyesal sekali mengapa kedua orang gurunya yang dianggap orang-orang sakti itu kini hendak berlaku demikian licik dan curang terhadap seorang kakek yang kelihatan halus dan lemah itu. Ia sangat kagum ketika mendengar ucapan Bukek Xiansu, bahkan ucapan-ucapan itu secara tidak langsung menikam hatinya karena amat cocok dengan keadaan dirinya sendiri. Mendengar ucapan kakek itu tadi, mulailah ia dapat melihat anjuran Kuilan. Ia semenjak kecil hidup di lingkungan kotor dan hitam bergelimang di dunia kejahatan. Setelah ia sadar akan hal ini, mengapa ia tidak mau mencuci diri membersihkan dari kotoran, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang berlawanan dengan kejahatan? Mengenai Tian Liongpang yang sudah terlanjur kotor, tepat seperti yang dianjurkan Kuilan, sebaiknya ia turun tangan membersihkannya. Dengan begini barulah ia menebus dosa kakeknya dan dengan begini barulah ia berbakti kepada almarhum ayahnya. Lam Kek Xianong sudah menghampiri Bukek Xiansu, mengambil napas dalam, mengerahkan tenaga lalu memukul ke arah dada Bukek Xiansu yang berdiri tenang-tenang saja. Angin pukulan dahsyat menyambar. Des.
Tubuh Bukek Xiansu bergoyang-goyang ke belakang depan dan benar-benar kakek ini telah menerima pukulan tanpa menangkis maupun mengelak. Pukulan yang amat keras dan menggeledek. Ang Bin Xiaote, bergantian. Teriak Pak Kek Xianong sambil melompat maju. Lam Kek Xianong mengangguk sambil meramkan mata dan mengatur pernapasan. Ia tahu akan akal saudaranya. Jika ia harus memukul terus sampai 3 kali, karena setiap pukulan memakan tenaga dalamnya, makin lama pukulannya makin lemah, juga ada kemungkinan ia sendiri menderita luka dalam. Dengan bergantian, ia mendapat kesempatan memulihkan tenaga. Diam-diam ia kagum sekali. Setelah 15 tahun, pukulannya amat hebat karena setiap hari ia latih. Akan tetapi tadi mengenai dada Bukek Xiansu, ia merasa seperti memukul sekarung kapas, tenaganya amblas kemudian membalik. Sungguh hebat. Dengan tubuh agak direndahkan, Pak Kek Xianong kini melancarkan pukulan pertama. Berbeda dengan Lam Kek Xianong yang memukul dengan menggunakan kekerasan dan tenaga yang kang, kakek bermuka pucat ini memukul dengan jari-jari terbuka dan mengerahkan tenaga imkang. Cus! Kembali tubuh Bukek Xiansu tergetar bahkan terhuyung 3 langkah ke belakang. Muka kakek ini pucat sekali, namun matanya masih bersinar tenang dan penuh damai sedangkan mulutnya tersenyum ramah. Betapapun juga, jelas tampak oleh Kuilan dan Siang Koan Li betapa 2 kali pukulan itu luar biasa hebatnya dan mungkin sekali kakek tua renta itu sudah menderita luka dalam yang hebat. Seperti juga Lam Kek Xianong, kakek muka putih itu kagum bukan main. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya dalam pukulan pertama ini, akan tetapi pukulannya yang tepat mengenai ulu hati Bukek Xiansu tadi seperti bertemu dengan segumpal baja yang amat keras. Cepat-cepat ia pun pejamkan mata mengumpulkan tenaga dan mengatur pernapasannya. Ketika Lam Kek Xianong melangkah maju hendak melakukan pukulan kedua, tiba-tiba lengannya ditarik Pak Kek Xianong yang memberi tanda kedipan dengan mata. Lam Kek Xianong maklum dan kini majulah mereka berdua, menghampiri Bukek Xiansu. Tanpa mengeluarkan kata-kata, 2 orang kakek ini telah bersepakat untuk melakukan pemukulan kedua secara berbareng dan dapat dibayangkan betapa berbahaya pukulan kedua orang ini jika dilakukan berbareng. Lam Kek Xianong adalah seorang ahli dalam penggunaan tenaga panas, sedangkan sebaliknya Pak Kek Xianong adalah ahli mempergunakan tenaga dingin. Jika sekaligus menghadapi 2 pukulan yang berlawanan sifatnya, bagaimana tubuh dapat mengatur 2 macam tenaga sakti yang saling berlawanan untuk menghadapi 2 pukulan itu? Mustahil kalau seorang sakti seperti Bukek Xiansu tidak mengerti soal itu. Akan tetapi buktinya, kakek itu hanya tersenyum saja dan masih tenang, sedikit pun tidak menegur ketika 2 orang itu menghampirinya untuk melakukan pemukulan kedua secara berbareng. Kuilan dan Siang Koan Li memandang dengan muka pucat dan penuh kekhawatiran. 2 orang muda ini merasa pasti bahwa kali ini kakek tua renta itu tentu akan terpukul mati. Bres! Hebat bukan main pukulan yang dilakukan berbareng itu. Kepalan tangan Lam Kek Xianong menghantam dada sedangkan jari-jari tangan Pak Kek Xianong menampar lambung dalam saat berbareng. Tubuh Bukek Xiansu terlempar ke belakang seperti daun kering tertiup angin, lalu punggungnya menubruk dinding batu. Terdengar suara keras dan Yang Him di punggungnya ternyata telah remuk. Akan tetapi kakek ini tidak roboh binasa, melainkan maju lagi dengan agak terhuyung-huyung. Bersambung ke jilid 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.